Ratna, polwan muda yang disiplin, membuat keputusan mengejutkan. Menikahi Ardi, seorang tukang becak yang sering mangkal di dekat kantor polisi. Pernikahan mereka jadi bahan gunjingan di kantor. Rekan-rekan Ratna menertawakan dan memandang rendah pilihannya. Namun di balik kehidupan sederhana mereka, Ratna menemukan makna cinta sejati yang tak diukur dari seragam atau pangkat. Puncak konflik meletus ketika tekanan dari kantor memuncak. Ratna nyaris goyah. Sampai akhirnya satu rahasia terbongkar. Ardi ternyata punya peran penting membongkar borok institusi kepolisian. Mereka yang dulu mencibir, kini menunduk malu. Seragam biru muda itu selalu rapi menempel di tubuh Ratna. Rambutnya yang hitam pekat, diikat rapi, di bawah topi polisi wanita. Tatapannya tegas, suaranya jelas, langkahnya mantap. Di kantor, dia dikenal sebagai polwan muda yang jarang neko-nek. Kerjanya cepat, nggak banyak drama. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, diam-diam Ratna punya rahasia kecil. Rahasia yang, kalau rekan-rekannya tahu, pasti bikin kantor geger dan benar saja, geger beneran. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Ratna sering pulang larut, lembur merapikan berkas tilang, atau kadang jaga malam. Nah, di depan kantor polisi itu, ada deretan tukang becak mangkal. Di antara mereka, ada Ardi tukang becak kurus berkulit legam. Topinya lusuh, kakinya kuat mengayuh becak tua warna merah. Awal kenalnya juga nggak dramatis. Ratna sering keluar kantor pas lembur, ke warung kopi depan. Ardi kadang membantu membawakan kopi, atau menahan hujan dengan membukakan payungnya. Sesederhana itu, kadang mereka ngobrol sedikit. Ardi nggak pernah so akrab, malah canggung banget kalau Ratna yang mulai banyak tanya. Entah sejak kapan, Ratna merasa nyaman. Ardi selalu punya kalimat sederhana yang menenangkan. Hati-hati Bu Ratna, atau kalau capek, istirahat ya. Ucapan yang buat orang lain mungkin remeh. Tapi bagi Ratna yang tiap hari bergulat dengan laporan, komandan bawel, dan rekan-rekan tukang nyinyir, kata-kata Ardi itu seperti pulang ke rumah. Sampai akhirnya, kabar itu bocor. Ada yang memergoki Ratna turun dari becak Ardi, padahal bisa naik motor dinas. Besoknya, ruang piket riuh, bisik-bisik di sudut ruangan. Tatapan yang tadinya hormat, sekarang sinis. Ratna mau nikah sama Ardi, tukang becak itu? Tanya sela, satu rekan polwan dengan suara setengah berbisik, tapi sengaja dikeraskan. Ratna cuma menghela napas. Awalnya dia pikir, orang-orang akan paham, atau minimal gak ikut campur. Nyatanya, malah jadi bahan bercandaan. Polwan idola masa nikah sama tukang becak, kurang jodoh apa? Banyak polisi di sini. Kamu mau disayang apa? Mau susah seumur hidup, Rat? Kalau sudah begini, Ratna hanya bisa senyum tipis. Kadang hatinya panas juga. Tapi, mau marah ke siapa? Mulut orang susah diatur. Orang tua Ratna juga sempat menentang. Kamu itu anak bapak satu-satunya, Ratna. Masa mau hidup susah sama tukang becak? Bapak nggak rela. Tapi Ratna tetap nekat. Baginya, Ardi bukan cuma tukang becak. Dia laki-laki yang mau berdiri di pinggir jalan. Panas-panasan, hujan-hujanan, bukan yang cuma manis di depan, tapi habis itu kabur. Dia sederhana, tapi selalu membuat Ratna merasa cukup. Pernikahan mereka sederhana sekali. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada gaun putih panjang, hanya kursi plastik berderet di gang sempit. Warga sekitar bantu masak. Becak Ardi dicuci, kinclong, diparkir di ujung gang, dihias pita biru seadanya. Di kursi pelaminan darurat itu, Ratna duduk di samping Ardi. Seragam dinasnya diganti kebaya hijau muda. Rambutnya disanggul. Ardi hanya pakai kemeja pinjaman. Tangannya dingin saat menggenggam tangan Ratna. Tapi tatapannya mantap. Beberapa teman Ratna datang. Tapi lebih banyak yang hanya numpang lihat, lalu pulang sambil berbisik-bisik. Mungkin untuk jadi bahan obrolan di kantor nanti. Malamnya, Ratna pindah ke rumah kontrakan Ardi, rumah petak di gang kecil. Dindingnya tipis. Atapnya sengaja dilapis seng tambahan biar nggak bocor. Kamar mandinya di luar, berbagi dengan tetangga. Di malam pertama, Ratna duduk di ranjang tipis. Ardi duduk di lantai, merapikan koper baju Ratna. Maaf ya Bu, saya nggak bisa kasih rumah bagus, ucap Ardi pelan. Ratna meraih tangan suaminya, menatapnya lekat. Kalau mau rumah bagus, aku nggak akan milih kamu. Aku cuma mau hidup tenang sama orang yang jujur. Ardi menandak. Senyumnya malu-malu. Becaknya terparkir di luar, seolah ikut jadi saksi.
bahwa cinta kadang lahir di tempat yang gak pernah orang sangka. Di luar, orang-orang masih membicarakan mereka, tapi di dalam rumah petak itu, Ratna yakin hidupnya baru saja dimulai. Don Aye siap menjalani apapun. Bersama Ardi suaminya, tukang becak yang diam-diam, punya hati paling gagah yang pernah Ratna kenal. Setahun sudah Ratna resmi jadi istri Ardi, tapi rasanya seperti baru kemarin dia duduk di pelaminan darurat itu, dikelilingi kursi plastik dan tatapan sinis. Bedanya, sekarang dia sudah hafal suara-suara di belakang punggungnya. Setiap pagi, Ratna bangun sebelum subuh, membantu Ardi menyiapkan teh panas, membungkus nasi bungkus untuk bekalnya narik becak seharian. Setelah itu Ratna berdiri di depan cermin butut, merapikan seragamnya, bedak tipis, lipstik tipis, semangat tebal. Ardi selalu mengantar Ratna berangkat kerja. Becaknya melaju pelan menembus jalan sempit kampung, keluar ke jalan raya. Beberapa orang menoleh, ada yang senyum kecut, ada yang malah cekikikan pelan. Di kantor, cerita tentang Ratna dan Ardi nggak juga reda. Kalau dulu sekadar gunjingan, sekarang sudah naik level jadi bahan olokan terang-terangan. Beberapa rekan polwan bahkan sengaja melempar sindiran kalau Ratna lewat. Lah, Bu Ratna mau jemput Pak suami. Hati-hati becaknya mogok di depan kantor. Loh, tawa. Ratna hanya menarik napas, berusaha tetap berdiri tegak. Tapi kadang, di sudut hatinya, dia ingin sekali membalas. Sayangnya, seragam ini mengajarkan dia menahan diri. Belum lagi, orang tuanya juga belum sepenuhnya luluh. Ibunya kadang menelpon hanya untuk mengingatkan, Ratna, apa kamu gak capek hidup begini? Gaji polwanmu habis buat bayar kontrakan, beli ban becak, beras karung. Ratna hanya menjawab pendek, Ibu, aku bahagia. Padahal, entah kenapa belakangan, kebahagiaan itu mulai rapuh. Pulang ke rumah kecil mereka, Ratna mendapati Ardi sering terlihat lelah, murung, bahkan kadang pulang larut malam. Alasannya selalu sama, narik sampai dapat setoran cukup. Suatu malam, Ratna menunggu di ruang tamu sempit. Jam sudah menunjuk pukul 11. Becak Ardi belum terdengar berderit di depan gang. Saat suara roda becak itu akhirnya muncul, Ratna berdiri di pintu. Ardi turun terburu-buru, menggandeng kresek berisi nasi bungkus. Kemana aja mas? Ratna bertanya. Nadanya lirih tapi gemetar. Ardi mengusap keringat di lehernya. Tadi narik, muter-muter nyari penumpang. Sepi. Ratna menatap wajah suaminya. Ada sisa debu jalanan di pelipisnya. Matanya lelah, tapi entah kenapa, malam itu Ratna merasakan yang lain. Ada yang disembunyikan Ardi. Viranya tajam, menembus dada. Malam itu mereka tidur membelakangi. Ratna menatap langit-langit, Ardi menatap tembok, hening panjang. Kadang rumah kontrakan mereka begitu sempit, tapi jaraknya terasa begitu jauh. Keesokan harinya, Ratna pulang lebih cepat. Ia naik ojek online, tidak menumpang becak Ardi seperti biasa. Di perempatan jalan dekat pasar, Ratna tertegun. Darija, dia melihat Ardi berdiri di pinggir jalan, bercakap dengan seorang pria berjaket hitam. Tangan pria itu menepuk bahu Ardi, lalu menyerahkan amplop kecil. Ardi menerimanya sepat-sepat, menatap sekeliling, lalu menyelipkan amplop ke saku celananya. Hati Ratna mencelos, dadanya panas, matanya panas. Seketika, gunjingan orang-orang di kantor bergema di kepalanya. Ardi itu cuma numpang hidup, Rat. Hati-hati, nanti kamu cuma dijadiin tameng. Malamnya, Ratna duduk di ujung ranjang. Ardi duduk di lantai, membetulkan sandal becaknya yang talinya putus. Suara Ratna pelan, tapi seperti menahan tangis. Mas, kamu ada kerjaan lain ya? Selain narik becak? Ardi terdiam. Matanya menatap sandal di tangannya, lalu menatap Ratna. Ada sesuatu di sorot matanya. Sesuatu yang tidak Ratna mengerti. Tapi suaminya hanya tersenyum, menepuk lutut Ratna. Nggak ada bu, narik becak aja. Ratna ingin sekali membongkar tasnya, ingin menemukan amplop itu. Tapi, tangannya gemetar. Dia hanya menghela napas, menarik selimut, lalu berbaring membelakangi Ardi. Hari-hari berikutnya, jadi lebih berat. Ratna bekerja tanpa semangat. Rekan-rekannya makin menjadi. Ada yang sengaja menempelkan meme Ardi di grup WhatsApp kantor, gambar tukang becak,
dengan tulisan naik pangkat jadi suami polwan. Ratna hapus meme itu diam-diam, tapi hatinya makin perih. Kadang dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia salah memilih? Apakah benar Ardi hanya membebani? Hingga pada satu sore, Ratna pulang lebih cepat. Dia menunggu di sudut jalan, mengamati Ardi dari jauh. Lagi-lagi, Ardi bertemu pria berjaket hitam yang sama. Mereka bicara cepat. Ardi menerima map coklat tebal. Selesai berbicara, Ardi menoleh ke arah Ratna yang berdiri di seberang jalan. Mata mereka bertemu. Ratna menahan tangis. Ardi berjalan mendekat. Map itu disembunyikan di balik jaket becaknya. Ratna, dengerin dulu ya. Tapi Ratna menepis tangan suaminya. Suara becak lain berderit di kejauhan, tapi suara hatinya lebih bising. Mas, aku gak kuat kalau kamu bohong. Ardi terdiam. Napasnya berat, bahunya jatuh. Di jalanan sore yang ramai itu, Ratna berdiri membeku. Antara marah, sedih, dan takut kalau semua yang dia pertahankan ternyata sia-sia. Sore itu, becak merah Ardi diam di pinggir jalan. Ratna menatapnya, menatap suaminya, menatap map coklat di balik jaket lusuh itu. Mungkin malam ini semua akan terbongkar dan Ratna harus siap mendengar apapun kebenarannya. Sore itu, Ratna pulang sendiri, tidak naik becak Ardi, tidak juga memesan ojek online. Dia berjalan kaki, membiarkan debu jalan menempel di sepatu dinasnya. Di kepalanya, kalimat-kalimat berputar seperti jarum jam yang berdetak keras tentang kebohongan Ardi, tentang map coklat itu, tentang gunjingan yang semakin benar di telinga orang-orang. Begitu tiba di rumah, Ratna mendapati Ardi sudah duduk di ruang tamu sempit. Becaknya terparkir miring di depan pagar bambu. Ardi menendak. Map coklat yang tadi dia sembunyikan kini tergeletak di meja, seperti menantang Ratna untuk membukanya. Ratna, duduk dulu, ya? Suara Ardi parau, pelan. Ratna berdiri mematung di depan pintu, menatap suaminya yang tampak lebih lelah daripada biasanya. Perlahan, Ratna mendekat, meletakkan topi dinasnya di meja, lalu duduk di samping Ardi. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tenang. Apa ini, Mas? Jangan bilang lagi-lagi, cuma narik becak. Suaranya terdengar getir, bukan marah, tapi lebih ke kecewa yang tumpah ruah. Ardi menatap Ratna lama sekali, matanya yang redup seolah memohon pengertian. Dia menggeser map itu, membuka isinya. Campip, kertas fotokopi, catatan tangan, rekaman percakapan yang disalin di kertas. Aku bukan cuma tukang becak, Rat. Aku juga informan. Ratna berkedip, otaknya berusaha mencerna. Informan? Buat siapa? Ardi menelan ludah. Tangannya meremas sudut map. Aku kerjasama dengan Pak Seno, Kepala Divisi Propam. Aku bantu nyari data orang-orang dalam kantor kamu yang main kotor, yang makan uang kasus, nutupin bukti, main suap. Ratna tersentak. Suara gunjingan di kantor seketika hilang, diganti bunyi detak jantungnya sendiri. Jadi, selama ini kamu nyamar? Ardi tertawa hambar. Nggak sepenuhnya nyamar. Aku memang tukang becak, tapi aku juga punya mata dan telinga. Suka cerita apa saja, dari supir dinas, orang proyek, sampai calo-calo kecil. Semua cerita itu yang aku catat, aku kasih ke Pak Seno. Ratna mendekap dadanya. Seketika, ia merasa bodoh. Bertahun-tahun dia dilatih membaca gelagat orang, tapi dia gagal membaca hati suaminya sendiri. Kenapa nggak bilang ke aku, Mas? Suara Ratna serak. Ardi menarik napas panjang. Karena kamu polwan, Rat, kamu kerja di dalam, aku di luar. Kalau kamu tahu, kamu bisa ikut ditarik. Aku nggak mau kamu kena, cukup aku. Hening menggantung di antara mereka. Hanya bunyi cicak di plafon yang terdengar. Di luar, suara becak lain melintas. Ratna menatap wajah suaminya. Ada gurat lelah, tapi juga ada keberanian di sana, keberanian yang tak pernah dia lihat di lelaki manapun. Malam itu, Ratna duduk berdua dengan Ardi, membaca semua isi map, dari bukti transfer gelap sampai rekaman pembicaraan. Ardi bercerita bagaimana dia pura-pura menunggu penumpang di depan kantor dinas tertentu, mencatat plat mobil, mendengar potongan obrolan. Semua dilakukan diam-diam demi membongkar penyelewengan yang bikin nama kepolisian tercoreng. Beberapa hari kemudian, Ratna dipanggil atasannya. Ruangan dingin dengan lampu putih menyilaukan. Beberapa senior duduk mengelilingi meja rapat. Di depan mereka, tumpukan bukti yang dikumpulkan Ardi kini jadi senjata.
Ratna berdiri tegak, suaranya lantang. Saya siap jadi saksi. Semua data ini valid. Saya tahu siapa yang mengumpulkannya. Dan saya yakin dia tidak berbohong. Sahabat semua, kalau kalian terharu dan kagum dengan perjuangan Ratna dan Ardi, yuk bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, tekan like, dan tulis komentar kalian di bawah. Doakan juga semoga cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus hadir. Jadi pengingat bahwa cinta, kejujuran, dan keberanian pasti akan menang. Jangan lupa tulis di komentar, kalian tim Ratna atau tim Ardi? Kenapa? Aku tunggu ceritamu di kolom komentar ya. Beberapa senior menatap sinis. Ada yang membuang muka, tapi di sudut ruangan, Pak Senoyang, namanya selalu disebut Ardi tersenyum tipis. Beberapa nama besar terjaring. Kasus ini meledak ke media. Ratna dipanggil wartawan, jadi sorotan. Nama yang lebih mengejutkan, orang-orang di kantor kini bungkam. Mereka yang dulu menertawakan Ardi, kini menahan malu. Tukang becak miskin yang mereka hina, ternyata punya peran lebih besar daripada mereka yang duduk di balik meja berseragam rapi. Suatu pagi, Ratna berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini, bukan Ardi yang mengayu becak. Becak tua itu diparkir di pojok halaman rumah. Ardi berdiri di samping motor bekas yang baru mereka beli. Helm di tangannya, senyumnya merekah. Ayo Bu Polwan, antar pakai motor sekarang. Becaknya pensiun dulu. Ratna tertawa kecil. Sambil merapikan helm di kepalanya, dia menatap Ardi lama-lama. Ada cinta di sana, yang tak bisa diukur dengan seragam, pangkat, atau becak reot. Cinta yang membungkam segala cibiran. Sebelum berangkat, Ardi membisikkan sesuatu. Makasih udah percaya sama aku, Rat. Maaf kalau harus pura-pura bodoh di depan orang-orang. Ratna memeluk Ardi erat. Jaket lusuhnya kini wangi bensin motor. Maaf juga udah sempat ragu. Tapi sekarang aku bangga punya kamu. Motor tua itu melaju pelan melewati gang sempit. Beberapa tetangga menatap kali ini bukan dengan cibiran, tapi rasa hormat yang tersamar malu. Mereka paham, kadang status sosial tak berarti apa-apa jika hatinya setegar kayuhan becak Ardi dan cintanya setegar tekad Ratna. Dan di jalan panjang itu, Ratna tahu, cinta yang benar tak pernah salah rumah. Meski harus diteriaki, dicibir, dan diragukan, pada akhirnya kebenaran selalu punya cara pulang.